Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim 'ala abdika wa rasulika Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tersurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan yang kemarin yang masih berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam keluarga. Bapak dan Ibu sekalian, banyak sekali yang salah dalam menafsirkan atau salah, jadi berdasarkan asumsi. Kalau orang Pekalongan ki ngomong coe, modelnya nganggone dasare coe. Ada orang yang bercerai, tetangganya tahu semuanya. Perceraian diucapkan, begitu tetangganya tahu, ternyata jarak 1 bulan dia kumpul lagi. Nah, tetangganya mengira, berasumsi, bercoe, sing arane rujuk itu harus pakai saksi. Padahal yang namanya rujuk nggak perlu pakai saksi. Jadi ketika rujuk, kalau dalam waktu masa iddah, rujuk gitu aja. Ini tetangganya masuk ke area yang bukan area milik dia, area milik orang lain. Nah, jadi masalah gara-garanya apa? Mau jadi pahlawan tapi kesiangan. Loh, jarene wingi cerai kok tiba-tiba kumpul maneh ki priye? Lah kudune ana kiye ya. Kudune ana nikah lagi, nikah lagi kan kene diundang, bar diundang itu kebuli. Tekane kono. Dikirani kaya gue berdasarkan coe. Makanya kita akan membahas ini nanti. Kemarin kita membahas tentang orang-orang yang boleh dan tidak boleh dinikahi. Nanti kita akan membahas juga tentang hal yang berkaitan dengan perceraian. Suatu hal yang sangat kita jauhi. Para hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara masalah hukum Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang namanya syariat Allah ini bagi orang yang berakal, tapi jangan sampai syariat ini diakalkan, menuhankan logika secara penuh. Kalau sampai ke situ, nanti akhirnya nggak sampai akal kita ke situ. Saya contohkan, nanti sebab kita masuk ke situ juga. Saya contohkannya apa? Yang biasa orang mengatakan seperti ini. Orang Islam diharamkan untuk makan daging babi. Nanti ada yang tanya gini, kenapa? Jawabannya di situ ada hewan, cacing gini. Nanti orang ini akan menjawab lagi, loh sekarang cara masak yang modern bisa membunuh itu. Lah kalau membunuh itu berarti ilah untuk mengharamkan, sebab untuk mengharamkan, alasan untuk mengharamkan daging itu akhirnya hilang kalau ilahnya seperti itu. Tapi kalau kita mengatakan bahwa orang Islam diharamkan makan babi, alasannya apa? Alasannya karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah. Karena saya taat kepada Allah, Allah mengharamkan, ya sudah, nggak usah pusing-pusing cari alasan. Yang penting apa? Diharamkan, selesai.
Demikian juga yang paling mudah adalah ketika kita sudah wudhu mau sholat, setelah itu kentut, sudah keadaannya hujan deras, banjir dan lain sebagainya, males banget kita ketemu air. Ternyata ketika kita sudah wudhu kentut, kita mau sholat ya wudhu lagi. Ketika wudhu, padahal yang kentut itu bagian lubang belakang, tapi ketika wudhu ada nggak dibasuh itu lubang belakang? Nggak ada kan? Nggak masuk akal kan? Nggak masuk, kalau di logika kan nggak masuk akal itu, seperti itu. Sehingga kalau itu dilogikakan, maka yang terjadi setelah wudhu ya istinja, wawi, cewok. Karena apa? Keluarnya dari situ. Sedangkan yang namanya kentut itu tidak mengeluarkan najis, tapi menjadikan seseorang berhadas. Ketika hadas ini hadas kecil, maka aturannya adalah berwudu. Tidak usah dilogikakan, tidak usah diakalkan. Kalau diakalkan nggak nyampe. Nah, yang kentut belakang yang dibasuh muka. Aku jawabnya gampang. Nek kowe ngentut ning ngarepe maratuwamu sing isin wajah apa silite? Ya wajah, ya wis sing dibasuh wajahmu, kok bebek sulit. Gampang kan? Seperti itu aja. Dan banyak lagi Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan itu. Yang penting itu adalah sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah pusing-pusing. Yang penting saya taat kepada Allah. Ini dilarang sudah, enggak usah cari masalah, enggak usah pusing-pusing. Bapak dan Ibu sekalian, kita kemarin membahas tentang orang-orang yang tidak boleh dinikahi dan orang-orang yang boleh dinikahi. Dalam masalah ini masuk juga ke dalam satu permasalahan hukmul mut'ah, hukumnya kawin mut'ah. Kawin mut'ah itu apa? Al-mut'atu hiya ayyasta'jirar rajulu al-mar'ata ila ajalin muayyan biqadarin muayyan. Jadi di sini dikatakannya apa? Seorang laki-laki menyewa, yasta'jir itu menyewa seorang perempuan dalam batas waktu tertentu dengan harga tertentu. Waqad kana rajulu yankihu al-mar'ata waqtan ma'luman syahran aw syahrain. Mungkin seorang laki-laki dia menikahi seorang perempuan dalam jangka waktu 1 bulan atau 2 bulan. Mungkin juga 1 hari atau 2 hari. Mungkin juga 1 hari atau 2 hari. Maka kalau lihat dari pengertian ini saja, maka kita bisa mengatakan kok nggak ada bedanya ya? Sama apa? Sama prostitusi akhirnya. Seperti nggak ada bedanya. Kenapa di sini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang hal tersebut? Karena nanti menujunya ke sana, seperti perzinahan dalam jangka waktu tertentu. Akibatnya siapa nanti yang menanggung akibatnya? Yang menanggung akibatnya adalah seorang perempuan. Karena kalau jangka waktu tertentunya sudah selesai, maka bagi laki-laki sudah tidak ada tanggung jawabnya lagi. Sedangkan yang namanya pernikahan, kalau terjadi ijab kabul, maka yang terjadi adalah nanti di situ ada nasab, ada waris mewarisi. Ada nasab, ada waris mewarisi. Lah kalau model seperti ini dalam jangka waktu 1 minggu, ternyata nanti 1-2 bulan yang akan datang ternyata si perempuan ini hamil, maka nasabnya tidak ke ayahnya. Sedangkan perkawinan nasabnya menuju ke ayahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti ini. Marawahu Ibnu Majah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam haramal mut'ah. Ya ayyuhan nas inni kuntu adantu lakum bil istimta'. Wahai manusia, sesungguhnya aku dulu pernah menghalalkan bagi kamu al-istimta'. Istimta' itu apa? Istimta' itu bersenang-senang. Ala wa innallaha qad harramaha ila yaumil qiyamah.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan sampai yaumil kiamah. Kapan sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menghalalkan, memperbolehkan ini? Dulu ketika terjadi perang pada masa dakwah al-Islamiyah, terjadi peperangan, banyak para sahabat dari kota Madinah yang keluar daerah untuk berjihad, untuk berperang, untuk berdakwah. Di sana sampai 1 bulan, 2 bulan, kadang sampai berbulan-bulan, bahkan nanti sampai 1 tahun di sana. Saat itu diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mut'ah, sehingga nanti di sana itu si laki-laki ini tidak kemana-mana, dia ketahuan di mana. Ada istrinya di sana. Itu awal-awalnya seperti itu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan mut'ah berbarengan dengan mengharamkan luhumul himar al-ahliyah, berbarengan dengan mengharamkan daging keledai. Daging keledai, lahm al-himar al-ahliyah, itu daging keledai. Keledai itu apa? Keledai itu hewan lebih besar dari kambing, lebih kecil dari kuda, keledai. Allah mengumpamakan keledai itu dalam Al-Quran, inna angkarul aswati la sautul hamir, sesungguhnya sejelek-jelek suara itu suara keledai. Keledai suaranya antik banget. Kalau diparkir di sini ini keledai, terus keluar suaranya antik banget itu. Kalau di sini saya belum pernah dengar nih, belum pernah dengar, belum pernah lihat. Kalau di Indonesia itu keledai belum pernah dengar, belum pernah lihat. Kama salil himari yahmilu asfaro, seperti keledai yang membawa kitab-kitab, membawa lembaran-lembaran. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan keledai itu suatu yang jelek-jelek. Keledai Bapak Ibu sekalian segini ini, kalau dikawinkan dengan kuda, maka keluarlah bagel. Bagel itu tubuhnya tubuh kuda, kepalanya kepala keledai. Itu biasanya kalau di Arab sana untuk membajak sawah, untuk narik gerobak, biasanya untuk jualan buah-buahan. Kuatnya seperti keledai, tapi tidak bisa berlari seperti kuda. Tapi kuat sekali, tubuhnya seperti kuda. Itu keledai. Jadi itu hewan ini biasa di dalam lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat, maka dinamakan al-himar al-ahli. Karena apa? Jinak di dalam masyarakat. Itu oleh Allah Subhanahu, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diharamkan. Sedangkan kuda diperbolehkan. Nanti kita akan tanya kenapa dan lain sebagainya. Jawabannya adalah yang penting diharamkan selesai. Yang penting diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selesai. Tapi kalau al-himar al-wahshi, himar wahshi, keledai yang liar, kalau himar wahshi itu dalam kamus-kamus artinya zebra yang poleng-poleng itu dihalalkan. Jadi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa yang namanya mut'ah ini diharamkan? Karena begini. Yang namanya orang mukmin, mereka menyalurkan hasrat seksualnya kepada seorang istri atau ma malakat aimanuhum, seorang istri atau budaknya. Sekarang budak sudah nggak ada. Jadi apa? Seorang istri. Sedangkan seorang perempuan yang dinikahi bukan untuk selamanya, karena yang namanya ijab kabul pernikahan adalah selamanya, bukan untuk selamanya, dan tidak terjadi nasab seperti itu, dan tidak terjadi mewarisi, maka ini bukan seperti seorang istri. Kalau perempuan ini bukan seorang istri, maka melampiaskan, menyalurkan hasrat seksual di situ tidak diperbolehkan. Itu Bapak Ibu sekalian, sehingga
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan hal tersebut. Awalnya diperbolehkan, setelah itu diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, ini yang berkaitan dengan masalah al-muharramat minan nisa sudah selesai. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan lanjutkan ayat dari surat Al-Baqarah ayat 228 sampai 231. Tentang apa? Tentang perceraian. Yang seharusnya hal ini harus diketahui betul-betul oleh semuanya. Seperti kita mengetahui caranya sholat. Kenapa? Karena dalam hubungan rumah tangga kadang seseorang tidak mengetahui hukum ini terlarang. Karena tidak mengetahui, maka dia seenaknya sendiri dia melakukan hal tersebut. Pernah kejadian Bapak Ibu sekalian, seorang laki-laki kalau jengkel ngomong cerai, ngomong cerai seperti itu. Tiba-tiba dihitung-hitung sudah 10 kali lebih. 10 kali lebih, seperti itu. Akhirnya suatu ketika dia dengar suatu pengajian, bingung akhirnya. Walah lah kok gimana ini? Bingung. Dia cari kemana? Tanya ke Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Dia ingin ada salah seorang Ustadz mengatakan, oh nggak apa-apa karena kamu nggak tahu. Dia cari ada satu Ustadz seperti itu. Kenapa? Biar yang sampai sekarang dia kumpul sama istrinya legal. Legal secara KUA, secara PA, pengadilan agama, karena mereka nggak tahu. Tapi kalau secara agama, secara apa dia sudah menceraikan istrinya lebih dari 10 kali. Terus bagaimana? Ya sudah. Ketika tanya seperti ini, jawabannya Ustadz pasti terakhir. Lah terus gimana Ustadz? Kamu sudah nggak jadi suaminya? Gara-gara apa? Mulutnya ember. Nggak bisa jaga mulutnya. Gara-gara apa? Gara-gara nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Nggak pernah ingin mencari tahu. Sedangkan hal ini jarang sekali disampaikan. Yang keduanya orang kadang malas mendengar seperti itu. Padahal ini merupakan suatu yang penting. Bapak dan Ibu sekalian, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallah fi arhamihinna. Ayat ini asal muasalnya atau asbabun nuzulnya bahwa pada zaman jahiliyah ini orang-orang jahiliyah lam yakun indahum adadut talaq. Orang-orang jahiliyah ini tidak mempunyai jumlah dalam menceraikan istrinya. Menceraikan lagi, nanti ceraikan lagi. Wa qad kana yutalliqur rajulu imra'atahu ma syaa minat talaq fa idza kadat tahillu raja'aha. Jadi mempermainkan perempuan, dia jengkel sama istrinya, dia mengatakan cerai. Nanti ada masa iddahnya. Mereka juga mempunyai masa iddah seperti ini, seorang perempuan. Ketika masa iddahnya sudah mau selesai, dia rujuk kembali. Nanti setelah rujuk, ceraikan lagi. Setelah rujuk, itu enggak pakai lama, ceraikan lagi. Setelah itu dalam masa iddah lagi, terus seperti itu. Jadi istri ini selalu dalam keadaan iddah. Selalu dalam keadaan dicerai. Jadikan istri enggak, dia diceraikan juga enggak. Jadi seperti itu, sampai tanpa batas, tidak ada batasannya sama sekali. Sampai suatu ketika seorang laki-laki mengatakan pada zaman Rasulullah, masuk pada zaman Rasulullah, karena ayat ini belum diturunkan, masuk pada zaman Rasulullah, ada seorang mukmin, dia mengatakan kepada istrinya, kamu saya ceraikan, nanti kalau hampir masa iddah kamu selesai, saya akan rujuk kamu.
Jadi saya tidak ingin menjadikan kamu sebagai istri, tapi saya tidak ceraikan kamu. Ini digantung ini. Sedangkan seorang itu punya kehidupan. Kehidupannya apa? Bahwa dia harus melanjutkan kehidupannya, tidak harus dia mengikuti laki-laki yang seperti ini. Kehidupannya harus berjalan. Kalau dia mau diceraikan, silahkan diceraikan, jalan udah kehidupannya, dia nikah lagi. Kehidupannya dia nikah lagi. Kalau dia mau jadikan istri, sudah dijadikan istri. Jangan digantung seperti itu. Itu pada zaman jahiliyah Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau zaman sekarang? Zaman sekarang kadang ada modelnya beda lagi. Dia menceraikan istrinya, tapi kalau istrinya mau dinikahi orang lain dia jengkel. Jadi kalau ini istri ini didekati oleh laki-laki lain, mau dinikahinya dianya ngamuk. Lah si laki-laki ini gimana? Laki-lakinya udah nikah sama orang lain. Ini malah aneh. Ini aneh kan? Seperti itu modelnya. Seperti zaman jahiliyah. Coba kalau ini ya, perempuannya udah pindah aja. Jangan di Pekalongan, pindah aja yang jauh dan setelah itu nikah lagi. Nggak usah pusing-pusing. Makanya di sini dikatakan tidak ada batasannya sehingga seorang laki-laki mudah sekali untuk mempermainkan perempuan, mempermainkan istrinya. Sehingga at-talaqu marratan fa imsakun bima'ruf au tasrihin bi ihsan. Seorang laki-laki menceraikan istrinya 2 kali, kalau masa iddahnya hampir selesai, maka dia pegangi si istrinya, dirujuk kembali, atau tasrihun bi ihsan, atau dia lepaskan istrinya dengan cara yang baik. Sudah, biar melanjutkan kehidupannya. Jangan dipegangi terus. Wa akhraja Ibnu Jarir an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala kana ar-rajulu yutalliqu imra'atahu thumma yuraji'uha qabla inqidha'i iddatiha thumma yutalliquha yaf'alu biha dzalik yaf'alu biha dzalika yudaruha wa ya'diluha. Jadi apa? Dia memang sengaja, ini diriwayatkan di sini, bahwa seorang laki-laki ini menceraikan istrinya, tiap masa iddahnya mau selesai dia rujuk kembali, masa iddahnya mau selesai dia rujuk kembali. Seperti itu untuk apa? Memang dia punya niat untuk menyakitinya, untuk menjadikan dia selalu dalam keadaan tidak nyaman. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini bahwa yang namanya cerai 2 kali. Nah, yang namanya 2 kali seperti apa? Bapak Ibu sekalian, yang namanya 2 kali itu seperti ini. Seorang suami menceraikan istrinya, maka istri ini mempunyai waktu 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid. Sebab kata salasata quru, kata-kata quru ini atau qor ini diartikan masa suci, juga diartikan masa haid. Sehingga seorang perempuan kalau diceraikan oleh suaminya, maka dia menunggu 3 kali masa suci atau 3 kali masa haidnya. Setelah itu, kalau 3 kali ini sudah selesai, maka yang terjadi dia bebas. Kalau pada masa Rasulullah sudah selesai masa iddahnya, tidak ada pengadilan seperti sekarang ini. Tidak harus datang kepada Rasulullah, masa iddahnya selesai dia, maka dia bebas untuk menikah dengan orang lain. Jadi selama dalam masa iddah ini namanya tolak roj'i. Kenapa dikatakan roj'i? Karena seorang suami masih mempunyai hak untuk merujuknya. Hak, kata hak adalah bisa diambil bisa enggak, bukan kewajiban untuk merujuknya, tapi apa? Hakkur roj'ah, hak untuk merujuknya, hak untuk merujuknya. Kalau dia mau merujuknya silahkan, kalau dia tidak mau merujuknya ya lepaskan masa iddah.
Sekarang kalau dalam masa 3 bulan ini atau 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid ini selesai, maka yang terjadi talaknya namanya talak bain sughra. Talak bain sughra itu seperti apa? Kalau dia mau kembali kepada istrinya, maka harus nikah lagi seperti awal, kembali dari nol. Seperti beli bensin di SPBU, dari nol Pak ya, seperti kembali dari nol lagi, kembali dari nol. Jadi kalau sudah selesai kembali dari nol. Makanya apa? Kalau di pengadilan agama diketok palu, ketok palu. Setelah diketok palu itu dihitungnya cerainya sekali, talaknya sekali. Suatu ketika kembali lagi, mau kembali menikahi mantan istrinya lagi, dia harus nikah lagi. Nikah lagi. Karena sudah tua-tua, akhirnya nikah lagi disaksikan oleh beberapa orang. Ini terjadi gara-gara si istrinya ngotot mau jadi TKW. Suaminya ngotot enggak. Ngotot-ngototan seperti itu artinya cerai. Setelah cerai si istrinya jadi TKW, kerja di luar negeri. Ketika di sana bertahun-tahun, 2 tahun balik lagi, nanti balik ke sana lagi, balik. Udah nggak ke sana lagi, akhirnya dia kembali lagi ke suaminya, ijab kabul lagi, tapi udah tua dia, ijab kabul lagi, kembali lagi suami istri lagi. Suami istri lagi 1 tahun, si suaminya meninggal dunia. Nah, jadi apa? Itu diputuskan oleh pengadilan agamanya apa? Dikatakannya bahwa itu perceraian baru sekali, jadi bisa kembali lagi. Namanya talak bain sughra. Kalau terjadi lagi, jadi yang pertama ini, kalau terjadi lagi perceraian, tadi yang pertama dalam masa iddah dia kembali. Setelah itu jarak 5 tahun terjadi perceraian lagi, maka dia kembali lagi dalam masa iddahnya. Yang terjadi adalah dia mengambil hak untuk menceraikan istrinya sudah dua kali. Kalau sudah 2 kali seperti ini, kalau ketiga kalinya, maka si istri ini kalau mau kembali lagi, maksudnya kalau mau kembali lagi kepada istri mantan istrinya, maka si perempuan ini harus nikah lagi dengan laki-laki lain, harus berhubungan badan dengan laki-laki lain, harus sudah diceraikan oleh laki-laki lain, sudah masa iddahnya selesai, baru nanti nikah lagi sama suami yang pertama. Sulit enggak Pak kalau mau kembali? Sulit sekali. Ini zaman Rasulullah juga terjadi seperti itu. Dikatakannya di sini bahwa yang namanya perceraian itu 2 kali. Perceraian 2 kali. Kalau terjadi yang ketiga kalinya dan dia mau rujuk kembali, maka yang terjadi seperti itu. Pernah terjadi pada zaman Rasulullah, seorang laki-laki menceraikan istrinya. Ketika menceraikan istrinya, terus si istri ini menikah dengan orang lain. Menikah dengan orang lain, ternyata belum berhubungan badan sama sekali, dia sudah diceraikan. Jadi suami yang kedua ini menikahi si perempuan ini, belum sempat hubungan badan udah cerai. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, gimana ya Rasulullah, ini sudah saya ceraikan, setelah itu nikah dengan orang lain, belum hubungan sama sekali, sudah diceraikan. Bagaimana ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, hatta tadzuqa usailatahu wa tadzuqa usailataha. Apa? Sampai si laki-laki ini merasakan hubungan badan, si perempuan ini merasakan hubungan badan dengan suami yang baru setelah itu bisa kembali lagi. Itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga seorang laki-laki kalau sudah menceraikan istrinya, dia harus mengetahui konsekuensi yang ada. Yang jadi masalah kan dalam keluarga terjadi perceraian seperti itu. Setelah itu
di pengadilan agama tidak diurus di pengadilan agama. Akhirnya membingungkan seperti tadi yang saya sampaikan. Ini pernah Bapak Ibu sekalian, ada suatu kasus seorang datang ke rumah mengatakan, Ustadz, saya sudah diceraikan oleh suami saya. Lah gimana caranya menceraikan, saya tanya. Lewat WA Pak. Kayak SMS, pakai WA. Menceraikan istrinya pakai WA. Ketika saya tanyakan lagi, kamu yakin itu nomornya suami? Sebab takutnya apa? Takutnya si HP ini dipinjam oleh orang lain. Orang lain, seumpama ini ada si fulan punya istri, HP-nya diletakkan, diambil sama temennya. Temennya main-main nih sama HP. Dicari, ternyata apa? Di nomornya ada tulisan di situ, istrilah, atau mungkin sayangku lah. Wah, ini mungkin istri nih. Dilihat di WA-nya, oh gambar istrinya. Oh betul, ini istrinya teman saya ini. Dia terus WA apa? Menceraikan istrinya. Kira-kira si suami keluar dari rumah nggak ada masalah sama sekali, tiba-tiba jam 1, jam 2 siang, tiba-tiba istrinya dapat HP, buka WA, suaminya menceraikan. Kan nggak masuk akal nih Pak. Makanya saya tanyakan, betul itu nomornya suami kamu? Betul suami saya, karena sudah saya klarifikasi. Kejadiannya kapan? Kejadiannya sekian bulan yang lalu. Sudah 3 bulan lebih. Saya katakan, kalau seperti itu kamu sudah bukan istrinya lagi. Kalau kamu mau kembali, kamu harus nikah lagi. Terus gimana kamu sekarang? Yang mau saya urus nih. Urus bagaimana maksudnya? Ke pengadilan atau urus dengan suami kamu? Ya saya urus dengan suami, saya nggak mau ke pengadilan dulu. Oh, akhirnya berlangsung sampai 1 tahun Pak. Ternyata bukan cuma sekali. Dia mengatakan cerai bukan cuma sekali. Karena saya hitung-hitung bukan tidak sampai 3 kali. Akhirnya saya katakan, kalau kamu mau rujuk, nggak perlu ke pengadilan, nggak perlu ke sana. Dan ini menceraikannya pun bukan nggak sampai 3 kali. Akhirnya apa? Rujuk lagi Pak. Rujuk lagi tanpa harus ke pengadilan, tanpa harus ke AUA, diadakan ijab kabul kembali. Kita datangkan orang tuanya, kita datangkan ini, ada saksi dan lain sebagainya, maka terjadi ijab kabul lagi. Gara-garanya apa? Ketidaktahuan. Itu yang ditakutkan seperti itu. Jadi apa? Seorang yang tidak tahu tiba-tiba WA kepada istrinya. Terus kalau guyonan gimana? Dalam perceraian, dalam pernikahan, dalam rujuk tidak ada kata-kata guyonan. Pernah terjadi Bapak Ibu sekalian di Mesir, pemain sinetron televisi. Ternyata apa? Suami istri itu di dalam satu keluarga, ceritanya dalam satu keluarga, dan ceritanya si suami menceraikan istrinya. Ternyata istrinya betulan yang jadi pemain itu jadi masalah. Makanya itu ibu-ibu yang biasa lihat sinetron di Indosiar itu Bu, ya, sinetron di Indosiar Ku Menangis itu, ya, ibu-ibu biasanya nonton. Alhamdulillah TV saya rusak, jadi nggak pernah nonton, saya nggak punya televisi. Seperti itu. Pasti ada ijab kabulnya, sedikit-sedikit ada ijab kabulnya. Ini seperti itu. Lah itu kalau terjadi betul tuh, maksudnya ijab kabul itu yang mengijabkan si ayahnya si perempuan, betul-betul ayahnya si perempuan, terjadi itu pernikahan. Ada saksinya. Karena apa? Goyang-goyang. Nggak boleh untuk main-main.
Itu nggak boleh untuk main-main. Itu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Yatarabbasna itu apa? Menunggu dalam masa iddah. Nah, seperti kemarin yang saya sampaikan, seorang perempuan yang masih menunggu dalam masa iddah ini tidak boleh keluar dari rumah. Maksudnya apa? Pulang ke rumah orang tuanya. Kalau keluar belanja, bekerja, nggak jadi masalah. Karena dia masih fi ismati zaujiha. Dia masih resmi sebagai istri. Di rumah masih utuh sebagai istri. Masih melayani suaminya. Masih melayani anak-anaknya, jangan langsung pulang ke rumah orang tuanya. Kalau nanti pulang ke rumah orang tuanya, apa yang terjadi? Kalau mau rujuk jadi masalah. Kemarin kan saya sampaikannya apa? Si suaminya ternyata emosinya sudah turun, dia mau rujuk, apa yang terjadi? Yang terjadi si suami mau datang ke rumah mertua, nggak berani lihat mertuanya. Mertuanya pakai singlet, rokokan yang ngarep ngomah, kumise koki karo ngopi. Si suami ini pan jemput bojo nih. Aku pak rujuk ah. Wes ganteng tekan-tekan kono weruh mertuane mati, aku ono macan yang ngarep ngomahi. Seperti itu jadi masalahnya. Apa? Rujuk itu dipermudah. Apa? Tidak perlu saksi, tidak perlu ritual masing-masing. Cuma si suami mendatangi istrinya, dia mengatakan, ayo bu kita rujuk, selesai. Tidak perlu saksi, tidak perlu apa-apa. Kalau tidak pakai itu boleh juga. Tiba-tiba si istrinya dicium, si istrinya dipeluk, selesai itu rujuk bu. Jadi seperti yang saya ceritakan itu, orang-orang yang tadi awal saya ceritakan, si tetangganya ingin mengatakan rujuk iki kudu nganggo saksi, tangga-tanggane ben ngerti kawin mana dan lain sebagainya, walimahan mana ngundang tanggane. Ora perlu bro. Cuma kalau masih dalam masa iddah, si istri masih di dalam rumah, nggak keluar kemana-mana, karena masih jengkel-jengkelan, maka si istri tidak mau masak untuk suami, untuk anak-anak, silahkan. Si jengkel ora popo. Mengi ribut, esok-esok membuka taji, piring D5, bapak ibu, anak telu dibuka, tiap piringnya ada duit 5.000-an. Anak itu protes, "Pris ibu orang masak, wis saiki tuku dhewe sego mekono." Mono makan dhewe-dhewe. Si bocah-bocah, oh saiki kaya kuwi ya, tapi bocah sing gedhi genah ge. Raja karo permaisuri ini sik gelut. Anak sing gedhi biasanya ngerti, anak sing gedhi sik gelut ge paling. Santai, rasa takoni apa ora. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kalau terjadi itu, salah satu meninggal dunia, masih waris mewarisi ibu. Masih waris mewarisi. Si laki meninggal dunia, si istri sebagai ahli waris. Si istri meninggal dunia, si suami juga menjadi ahli warisnya. Masih utuh. Kalau dalam masa iddah itu masih utuh sebagai seorang pasangan suami istri. Waris mewarisi. Kemarin di sana setelah acara kajian seperti ini, karena temanya beda, ada yang tanya, Ustaz, saya mau tanya, saya itu diceraikan oleh suami saya Ustaz. Terus kalau suami saya meninggal dunia, saya dapat warisan atau enggak? Saya tanya, kapan bu diceraikan? Udah lama, udah selesai bu. Waalaikumsalam. Kalau itu sih nggak jadi masalah Ustaz. Anak saya yang nafkahi siapa? Anak saya ikut saya Ustaz. Yang nafkahi siapa? Yang nafkahi suami. Nah suaminya nggak mau nafkahi, urusannya akhirat sama Allah. Saya jawabnya gitu aja Pak. Kenapa? Si suami menceraikan istrinya, anaknya ikut istri, terus si suaminya babai, jalan sendiri sana sini nggak menafkahi ini. Sedangkan yang namanya seorang istri melahirkan anak untuk suaminya. Bu, jangan jengkel bu. Sebabnya apa? Allah mengatakannya apa? Wa 'alal mauludilahu. Mauludilahu itu siapa? Mauludilahu itu seorang yang istri melahirkan anak untuknya. Itu namanya mauludilahu. Siapa? Ayah dari anak yang dilahirkan. Allah tidak mengatakan wa 'ala walidihi, dan bagi ayahnya enggak. Tapi apa? Wa 'alal mauludilahu. Apa?
bagi seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan menyusui, maka wa alal mauludilahu, bagi orang yang istri melahirkan anak untuknya, dia kewajiban untuk menafkahi si anak yang masih disusui. Yang keduanya, memberikan upah kepada mantan istri yang nyusui. Ayo Bu, dilakukan enggak kalau terjadi ini? Seorang perempuan yang diceraikan suaminya, sedangkan dia masih menyusui si anak dari suami tadi, si perempuan ini berhak, ingat, berhak untuk meminta upah dari menyusui tadi. Saya katakan berhak, bukan kewajiban. Berhak itu apa? Seperempuan ini berhak untuk mendatangi suami, bro, bayar bro, nek kowe tuku kalengan ning toko sak kaleng sama sak kardus 80.000, sewulane entek patang kardus 8.000 ping 4 320. Nggo gawe susu sapi kuwi 320. Karo aku ora usah 320, 300 bae. Seorang perempuan punya hak untuk seperti itu. Aku isin Ustaz, hak jenengan, nek jenengan wegah ya berarti hak jenengan lepaskan. Suami ini, kalau suami apa? Kewajiban. Suami kewajiban untuk bayar jenengan. Jangan jenengan lah, jangan nanti terjadi. Suami berhak untuk membayar upah kepada si mantan istri. Diatur sampai situ. Kalau diceraikan dalam keadaan hamil, maka sampai nanti melahirkan masa iddahnya, suami berkewajiban memberikan nafkah. Jadi orang angkat tangan atau babai, anak papat melu bojone iki santai. Kok kayak kucing wis persis. Wis meong-meong tok bar tinggal ngono wis ra karuan. Ini Bapak Ibu sekalian, ada aturannya seperti itu. Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Dan bagi seorang istri yang diceraikan tidak diperbolehkan menyembunyikan apa yang sudah Allah ciptakan di dalam rahimnya. Maksudnya seperti ini. Kadang ada pertanyaan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Napa sih kudu 3 kali masa suci? Kalau masa iddah ini untuk menunjukkan bahwa si perempuan tidak hamil. Sekarang kalau dalam jangka waktu 1 kali masa haid saja ini sudah bisa dibuktikan dengan bahwa si perempuan ini hamil atau tidak, atau di USG hamil atau tidak, maka tidak perlu nunggu lama. Kalau kalau ini perceraian yang dilakukan oleh suami, lah kalau hancurnya hubungan suami istri atau bubarnya suami istri ini karena si suami meninggal dunia, si istri harus masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Untuk apa? Katanya kan untuk mengetahui dia hamil atau enggak. Kalau dalam jangka waktu 1 kali masa suci ternyata dia haid, dia halangan, berarti jelas enggak hamil kan? Kalau begitu cukupkah? Cukup sekali aja. Sekali masa haid, masa halangan, setelah itu dia sudah bebas boleh nikah lagi. Kalau secara akal seperti itu, kalau alasannya adalah untuk mengetahui bahwa rahim ini ada janinnya atau enggak. Ketika suami ini meninggal dunia dalam jangka waktu 1 bulan ternyata si istri ini haid. Berarti kan tidak ada di rahimnya, enggak ada janinnya. Berarti tidak perlu menunggu sampai 4 bulan. Kan membuktikan bahwa dia tidak hamil. Bukan seperti itu.
Ketentuannya kalau seorang istri ditinggal mati oleh suaminya maka 4 bulan 10 hari. Dah, ketentuannya seperti itu, ya dilakukan aja, ora usah pusing-pusing. Ora usah ribet nek koyo kuwi koyo iki, nek koyo iki koyo iki. Berbeda dengan haji, Pak, Bu. Ada nafar awal, nafar tsani. Ya, jenengan yang sudah pernah pergi haji, jenengan ikut manasik haji, ada nafar awal, ada nafar tsani. Apa? Kalau jenengan kelempar jumrah hari pertama tanggal 11, tanggal 12 jenengan kelempar jumrah ula usta aqobah, jenengan keluar dari Mina, nggak perlu yang ketiga, nggak perlu hari yang ketiga 11, 12, 13, maka yang ketiga selesai, jenengan nggak usah. Gara-gara apa? Jenengan udah keluar. Tapi kalau di hari ketiga jenengan masih di Mina, jenengan harus lakukan itu yang ketiga. Itu dalam haji. Kalau di hari yang kedua tanggal 11, 12, tanggal 12 jenengan kelempar jam 10 pagi, setelah itu keluar dari Mina, maka yang ketiganya jenengan free. Ini berbeda. Kalau dalam 1 bulan ternyata si perempuan halangan, maka nggak usah nunggu sampai 4 bulan, nggak seperti itu, karena aturannya seperti itu. Tapi kalau dalam haji ada memang nafar awal, nafar tsani. Kalau sudah selesai hari kedua, hari ketiganya free, tidak perlu lempar di hari ketiganya. Seperti itu. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan Ba'al itu artinya adalah suami, dan suaminya berhak untuk merujuknya, jika dia ingin terjadi kebaikan dalam rumah tangganya. Merujuknya apa? Masih dalam masa iddah. Apa? 3 kali masa suci. 3 kali masa suci ini Bapak Ibu sekalian, kalau si istri ini sudah berhubungan badan dengan suami. Tapi kalau tidak berhubungan badan sama sekali, nikah, dia sama sekali nikah pagi, malamnya cerai. Ono berapa kaya kuwi? Ono, Pak. Ono, aku nggo curhatan wong. Nikah pagi. Mengini resepsi. Nggo esuk lanange Bali. Resepsi ini dengan wedoke, nggo esuk lanange Bali langsung bar. Aku ora paham ngomong kaya kowe iki. Ya resepsi ini normal. Nggo esuke lanange Bali ning nggon bapake, nang ibune, ning keluargane, selesai. Langsung selesai. Saya enggak paham ini nikah model apa. Lah kalau seperti itu bagaimana? Kalau seperti itu maka si istrinya tidak ada masa iddahnya. Enggak ada masa iddahnya. Tapi kalau sudah rumah tangga seperti ini, sudah berjalan seperti ini bertahun-tahun, tiba-tiba terjadi hal yang tidak diinginkan, terjadi perceraian, maka di situ ada yang namanya masa iddah, 3 kali masa suci. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, dan suaminya berhak untuk kembali kepada istrinya. Maksudnya apa? Raj'ah tadi. Kembali apa? Merujuk kembali. Dengan cara seperti tadi. Tidak perlu saksi, tidak perlu ritual umum, tidak perlu ini dan lain sebagainya. Ketika jengkelan dalam jangka waktu paling enggak 2 bulan, setelah itu si suaminya datang ke kamar istrinya, Bu, rujuk ya Bu, jarene si ibu, apa aku bisa sepi, maklum bapaknya turunin kandang ayam baru selama 2 bulan aja, wes selesai kok gitu Pak, nggak perlu macam-macam, selesai rujuk. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan sampai 2 kali? Perceraian pertama rujuk, perceraian kedua rujuk. Kenapa sampai 2 kali? Ben latihan. Sebabnya apa? Nikmat itu kalau masih ada pada diri kita, apa yang terjadi? Enggak terasa yang namanya itu nikmat. Ayo Pak Bu, jenengan sing ora tahu ono masalah. Ono masalah dalam keluarga, masalah kecil-kecil. Rano nikmatin duwe bojo, nikmati keluarga, orang kena dinikmati. Tapi kalau sudah bercerai, nah
turu dewe-dewe, listrik mati, udan gede baru mikir. Oh ternyata rapenak turu kok dhewean ki. Kaya kuwi. Numpak sepeda motor ora tau bane ngempos, ora tau nikmati. Sepeda motor kene bane orang ngempos. Suatu ketika lewat bulak panase ra pantes tet panase ngempos ning dalan. Nembe ngrasake ana wong numpak sepeda motor sir gede-gede. Ya Allah nikmate nek ban orang ngempos ki. Nembe ngrasake. Akhirnya apa? Wah ini macam-macam apa meneh pas ngempos buncingan karo bojone Pak Kondangan. Bakal berantem kene dalan. Yes. Si wedoke bapak ki ora ngerti ngecek iki tekan kono wis bubar bakal berantem ning kono. Ora nikmat. Kalau nikmat ini enggak hilang. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala ben latihan wong iki. Carane priye? Sekali dia seperti itu, oh ternyata ora enak. Akhirnya rujuk. Latihan pisan kok ternyata kurang serp, ya latihan sing kedua. Latihan sing kedua ke perceraian yang kedua. Masih dikasih waktu rujuk lagi. Jarak 10 tahun cerai pertama gitu. Baru gue rujuk, kaya manten anyar, lengket kok perangku, rindi bareng, bareng terus. Bojone nyuci melu nyuci ning kono. Bojone nglebokke baju ning mesin cuci mlebu ning mesin cuci ning. Wis pokoke nikmat. Padahal apa nikah wis 10 tahun nggih. Nikmate bor, wis kaya manten anyar. Jarene anak-anak wis bapak karo ibu susuwit saiki. Wis jalan. Jarak 10 tahun berantem lagi, cerai lagi. Masih dikasih waktu untuk apa? Untuk berpikir, setelah itu rujuk lagi. 2 kali. Lah, kalau sudah 2 kali rujuk berarti wis dapat kesempatan 2 kali, wis latihan 2 kali. Nek wis latihan 2 kali kaya kuwi, ya sing aranane manusa ki kudune sadar lah. Jenengan pelaku ki mau tek kono, mengikan udan ki, lewat kono kepleset. Kira-kira lewat kono meneh Prabu? Ayo, lewat kono meneh Prabu. Ora lewat kono. Tapi kadang ana wong sing tiba di tempat yang sama. Ana saka kowe. Mau Pak sing tak critake arane hewan sing arane himar. Sing disifati Allah Subhanahu wa taala sampai 2 kali dengan sifat yang kurang baik. Itu orang-orang Arab mengatakan seperti himar gak bakalan jatuh pada tempat yang sama. Himar itu kalau sudah pernah jatuh di situ gak bakalan jatuh lagi. Dan himar itu kalau jalan, melewati jalan yang menurut dia menakutkan, sikile dokoken dhisik. Tiba lagi balik. Seperti itu. Sing luwih hebate meneh apa? Ada orang mengatakan at-tikrar yu'allimul himar. Mengulang-ulang seperti kita ngajari himar. Himar itu keledai. Kalau saya tiap hari jam 6 pagi bawa keledai saya dari sini ke masjid, tiap hari. Suatu ketika saya sakit. Jam 6 tak colke, Pak. Keledaiku mlaku dhewe mrene. Biasanya tak parkirnya sebelah mobil, dia akan nongkrong di sebelah mobil ngono. Biasanya kok jam 8 balik ning omah. Kuwi hebate himar. Tapi oleh Rasulullah nggak boleh dimakan dagingnya, padahal pinternya. Himar ini pinter. Seperti itu. Jadi apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang kalau menceraikan istrinya diberikan kesempatan 2 kali untuk latihan. Latihan apa? Latihan untuk merasakan bahwa nikmat itu kalau sudah hilang rasanya nggak enak. Lah kalau sudah 2 kali, ternyata yang ketiga kalinya dia mengucapkan cerai lagi, maka masa iddah berjalan, maksudnya si istri tidak boleh nikah lagi dalam jangka waktu itu, si suami tidak ada rujuk lagi. Kalau mau rujuk bagaimana? Si istri nikah dengan laki lain, sudah hubungan badan dengan laki lain, sudah diceraikan oleh laki lain,
sudah masa iddahnya sudah selesai, maka boleh nikah lagi dengan ijab kabul lagi, dengan mahar lagi, dengan saksi lagi dan lain sebagainya, kembali kepada suami yang dulu. Cinta lama bersemi kembali, jare bocah saiki, CPLK. Ya. CLBK. Kuali jenengan luwih pinter ternyata. CLBK. Nah, kembali lagi. Rasane ngangeni jare itu. Rasane ngangeni. Nggih monggo. Mengenai itu tadi dijelaskan cerai kematian kan. Iya. Itu kan berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Sekarang orang sekarang itu banyak yang baru sebulan sudah pulang. Ada sanksinya nggak? Sebetulnya kalau sanksi di sini seperti ini Pak, nggak ada sanksi tertulis. Maksudnya dia begini. Jadi kalau seperti itu cuma urusannya bahwa dia melakukan maksiat begitu aja. Masih lumayan Pak, kalau dia terus keluar macam-macam, kadang nikah. Makanya apa? Bapak Ibu sekalian, nanti dalam ayat yang lain, orang yang masih dalam masa iddah karena ditinggal mati oleh suaminya, ternyata ono wong liya sing seneng. Lah wong liya sing seneng ki bahasa kerene ndadai. Ndadai Pak nggih, ngerti ra ndadai? Tak kira jenengan ngerti lah ndadai iki. Didadai. Ndadai iki gawekku ki. Tapi domongke. Lah itu tidak boleh dengan cara yang terang-terangan. Enggak boleh cara yang terang-terangan. Apa? Saumpama iki si perempuan iki ning warung. Asalnya kan kudu mangan dalam ini ning warung. Si wong lanang iki seneng kan? Marane ning warung juga. Ngomong ju. Wong kene wong kalongan ju, ngono wis selesai tak nikahi aku wae. Nah, itu apa? Itu terang-terangan itu. Tapi ada cara yang lebih elegan. Cara yang lebih elegan. Maksudnya apa? Dia mengungkapkan rasa suka, ndadai kaya mau, tapi dengan cara yang berbeda. Caranya apa? Muji-muji. Kok saiki katok ayu wo. Nah, ini si perempuan kalau dia ingin menikah lagi, dia omongi kok berbunga-bunga. Cuma gitu aja. Kalau enggak, si laki-laki ini dia menceritakan kemuliaan dirinya. Aku kene ngomong duwe mobil semene, aku ke lurah, cerita seperti itu. Maksudnya apa? Ndadai dengan cara seperti itu. Sebabnya apa? Nek terang-terangan koyo mau, itu nanti apa? Memungkinkan seorang perempuan ini berbohong dalam hitungan harinya. Durung semono, akhirnya mengatakan aku selesai mas, ayo nek Pak jalan. Kadang seperti itu. Nek saiki Pak, saiki angel. Kejadian saiki macam-macam nggak masuk akal Pak. Hal yang mustahil, mustahil bisa terjadi semua. Apa maneh kowe Pak? Isin duwe bojo ning hotel karo wong lanang liya. Ya muslim ya kudungan. Muslim kudungan. Yang lebih parah maneh kadang guru Pak. Kadang guru itu. Jadi sekarang di Indonesia ibu aku ora paham. Gara-garanya itu. Gara-garanya ini. Seperti itu. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ini Bapak Ibu, kata-kata ini walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi istri, kalau bagi istri berarti hak istri. Mislul ladzi alaihinna. Bagi istri sama dengan kewajiban istri dengan cara yang baik. Angel kan dipahami. Sebaik apa kewajiban suami yang ditunaikan kepada istri, maka sebanding dengan ketaatan istri yang ditunaikan kepada suaminya. Saiki nek ono suami sing ra tau ngei nafkah, terus dia mau ditaati oleh istrinya macam-macam. Pertanyaannya, si istri bagaimana Bu? Maka si suami ini
bahasa kerennya halu, ngarang, kewajibannya ora ditunaikan tapi dia minta haknya. Makanya di sini sebanding kewajiban istri sebanding dengan dia mendapatkan haknya. Makanya seorang suami menjalankan kewajibannya, dia akan mendapatkan haknya yang sebanding. Akhirnya apa? Tidak terjadi zalim menzalimi. Tidak melakukan kewajibannya tapi nuntut hak, itu yang jadi masalah. Sekarang yang terjadi banyak seperti itu. Tidak menjalankan kewajiban tapi nuntut hak. Walir rijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Yang terakhir adalah bahwa suami ini mempunyai derajat dalam tanggung jawab, dalam qawamahnya. Qawamah itu apa? Dia mempunyai keunggulan dalam hal untuk menafkahi, untuk melakukan kewajiban sebagai suami. Bukan suami ini kan pemimpin, terus mau seenaknya sendiri, nggak bisa seperti itu, Pak. Biasanya dalilnya kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Oke, qawwamuna 'alan nisa, tapi kewajibannya dilakukan atau enggak? Menafkahi baik dalam hal materi, baik dalam hal psikisnya, kenyamanan hidup bersamanya, termasuk juga dalam pendidikan, mendidik istrinya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menghindarkan diri dari hal yang namanya perceraian. Kalau sudah terjadi betul gara-garanya kita tidak bisa menghindarkan diri karena obat satu-satunya harus itu, maka teknisnya seperti tadi. Ada masa iddah, setelah itu bisa rujuk, setelah rujuk kembali lagi sebagai suami istri, bercerai lagi, ada masa iddah lagi, rujuk lagi, setelah itu sebagai suami istri. Kalau bercerai lagi, maka seperti tadi, istri menikah dengan orang lain dan lain sebagainya sampai akhir. Sehingga kita diajarkan seperti ini, insya Allah, dan mudah-mudahan nggak terjadi pada diri kita. Caranya bagaimana? Ya kita harus berusaha hal ini tidak terjadi. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini masih panjang. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.